Selamat datang kembali di channel Kutukan Nusantara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah yang akan saya bagikan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik untuk kalian semua. Kisah kali ini berasal dari seorang wanita bernama Siti Wulandari, yang menceritakan pengalaman mistis paling mengerikan dalam hidupnya. Peristiwa ini terjadi ketika ia masih duduk di bangku SMA. Karena sekolah yang menjadi lokasi kejadian masih beroperasi hingga sekarang, Wulandari meminta agar nama sekolah dan alamatnya disamarkan. Oleh karena itu, dalam cerita ini saya akan menggunakan nama tempat fiktif agar lebih mudah dibayangkan. Sebelum masuk SMA, Wulandari tinggal bersama keluarganya di Jakarta. Saat masih SD dan SMP, kehidupan keluarganya cukup berkecukupan. Namun ketika ia akan memasuki jenjang SMA, usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Hutang menumpuk, aset keluarga harus dijual satu persatu untuk melunasi kewajiban. Akhirnya, orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halaman mereka di daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka tinggal di rumah kakek dan nenek dari pihak ayah. Setelah semua administrasi selesai, Wulandari didaftarkan ke sebuah SMA negeri yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Sekolah itu sudah berdiri sangat lama. Bangunannya tampak tua dan kusam. Di sekeliling sekolah terbentang lahan kosong yang dipenuhi semak belukar dan pepohonan liar yang tumbuh tidak terawat. Bagi Wulandari yang sejak kecil hidup di Jakarta, perpindahan ke daerah pedesaan terasa sangat berat. Namun keadaan keluarga memaksanya untuk menerima kenyataan dan melanjutkan sekolah di sana. Saat masuk kelas 10, ia perlahan mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Berkat kebiasaan belajar yang disiplin selama tinggal di Jakarta, prestasi akademiknya sangat baik. Tidak lama kemudian, sekolah memasukkannya ke dalam kelompok siswa berprestasi untuk mata pelajaran matematika. Ia memang sangat menyukai matematika. Karena itu, Wulandari sering mengikuti kelas tambahan khusus untuk siswa yang dipersiapkan mengikuti berbagai kompetisi. Biasanya kelas tambahan berlangsung pukul 2 siang hingga 4 sore. Guru yang mengajar mereka bernama Bu Ratna. Suatu hari, Bu Ratna memiliki urusan mendadak sehingga jadwal kelas dipindahkan menjadi pukul 4 sore hingga sekitar pukul 6 atau 7 malam. Hari itulah pertama kalinya Wulandari berada di sekolah hingga malam. Kelas tambahan tersebut hanya diikuti oleh 10 siswa termasuk dirinya. Sejak kecil, Wulandari sangat tidak suka menggunakan toilet sekolah. Menurutnya, toilet sekolah sering kali kotor dan kurang terawat. Pada masa itu jumlah petugas kebersihan juga tidak sebanyak sekarang. Karena itulah setiap berangkat sekolah ia selalu mengurangi minum agar tidak perlu buang air kecil. Untuk buang air besar, ia bahkan sama sekali tidak pernah melakukannya di sekolah. Ia selalu menahan hingga pulang ke rumah. Namun malam itu nasib buruk datang. Sejak sore perutnya terasa sangat mulas. Awalnya ia mencoba bertahan. Ia terus mengikuti pelajaran sambil menahan sakit. Namun menjelang pukul 6:30 malam, rasa sakit itu menjadi tidak tertahankan. Dengan wajah pucat, ia akhirnya meminta izin kepada Bu Ratna untuk pergi ke toilet. Bangunan sekolah terdiri dari 2 blok utama yang membentuk huruf L. Kelas mereka berada di ujung blok A. Toilet siswa berada di ujung lain bangunan tersebut. Saat itu seluruh sekolah sudah kosong. Tidak ada satu kelas pun yang masih belajar selain kelas tambahan mereka. Karena baru pertama kali berada di sekolah pada malam hari, Wulandari merasa suasananya sangat menyeramkan. Di luar sekolah hanya ada tanah kosong, semak-semak, dan pepohonan. Untuk menghemat listrik, pihak sekolah hanya menyalakan lampu di ruang kelas mereka. Selain itu, hanya ada lampu kecil di pos satpam dekat gerbang utama. Sisanya gelap gulita. Ketika berjalan menuju toilet siswa, Wulandari tiba-tiba teringat sesuatu. Toilet siswa sangat kotor. Sedangkan toilet guru selalu bersih. Biasanya siswa dilarang keras menggunakan toilet guru. Jika ketahuan, mereka pasti akan dimarahi. Namun malam itu sekolah sudah hampir kosong. Ia berpikir tidak akan ada yang mengetahui jika ia diam-diam masuk ke toilet guru. Akhirnya ia mengubah arah langkahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memasuki area toilet khusus guru. Benar saja, toilet itu jauh lebih bersih dibanding toilet siswa. Di dalam toilet wanita terdapat 4 bilik. Wulandari memilih bilik nomor 2 lalu segera masuk. Rasa lega yang ia rasakan membuatnya hampir melupakan suasana menyeramkan di luar. Udara malam yang sejuk dan kebersihan toilet membuatnya merasa nyaman. Namun ketika ia sedang menggunakan toilet, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Krek, 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 suara itu berasal dari luar. Perlahan mendekati pintu toilet. Kemudian masuk ke dalam.
Langkah kaki tersebut melewati bilik tempat Wulandari berada. Seketika tubuhnya menegang. Ia langsung diam. Ia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Dalam pikirannya muncul pertanyaan. Siapa yang datang ke toilet pada jam seperti ini? Sebelum ke sini, ia sudah melewati ruang guru dan tidak melihat siapapun. Di sekolah saat itu hanya ada Bu Ratna, 9 siswa kelas tambahan, dan seorang satpam. Mustahil satpam laki-laki masuk ke toilet wanita. Jadi siapa? Mungkinkah Bu Ratna? Wulandari menahan napas. Jika benar Bu Ratna, ia takut ketahuan menggunakan toilet guru. Beberapa saat kemudian, dari bawah celah pintu bilik ia melihat bayangan seseorang berjalan mondar-mandir. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bayangan itu terus berlalu lalang di depan biliknya. Aneh sekali. Jika memang ada orang di dalam, mengapa tidak berbicara? Mengapa tidak bertanya siapa yang berada di toilet? Mengapa hanya mondar-mandir tanpa suara? Wulandari mulai merasa tidak nyaman. Namun ia tetap berpikir bahwa itu mungkin hanya Bu Ratna yang penasaran. Beberapa menit kemudian bayangan itu menghilang. Tidak terlihat lagi. Merasa keadaan sudah aman, dia segera menyelesaikan urusannya lalu membuka pintu bilik sedikit demi sedikit. Ia mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Koridor toilet kosong. Dengan hati-hati ia keluar dari bilik. Saat menundukkan kepala, ia melihat sesuatu di lantai. Tetesan cairan. Setitik, 2 titik. Lalu semakin banyak. Warnanya merah tua. Dan ada bau amis yang sangat menyengat. Bau itu langsung menusuk hidungnya. Wulandari membeku, jantungnya mulai berdegup sangat cepat. Belum sempat memahami apa yang sedang dilihatnya, tiba-tiba ia mendengar suara seperti aliran air yang deras. Dari arah pintu masuk toilet, sesuatu mengalir masuk. Merambat di lantai, berwarna merah segar. Merah seperti darah. Wulandari merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin matanya salah melihat karena kondisi yang gelap. Namun saat ia mengangkat kepala, ia melihat seorang wanita berdiri di depan toilet. Wanita itu membelakanginya. Rambutnya panjang terurai. Ia mengenakan kebaya bermotif bunga. Tubuhnya diam tidak bergerak. Perlahan, sangat perlahan, wanita itu mulai memutar kepalanya. Menghadap ke arah Wulandari, dan saat wajahnya terlihat, darah segar mengalir dari kepalanya. Matanya hitam pekat. Kulit wajahnya pucat seperti mayat. Mulutnya terbuka sedikit. Darah terus menetes ke lantai. Wulandari tidak sempat berteriak. Dunia di sekelilingnya langsung menjadi gelap. Ia pingsan saat itu juga. Ketika Wulandari pingsan, kesadarannya seolah tenggelam ke dalam sebuah mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan mengenakan kebaya bunga yang sama persis dengan sosok yang baru saja dilihatnya di toilet. Perempuan itu berdiri di sebuah ruangan yang remang-remang. Di hadapannya berdiri seorang pria. Keduanya tampak sedang bertengkar hebat. Mereka saling berteriak, saling menunjuk, saling menyalahkan. Wulandari tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Suara mereka terdengar seperti bergema dari tempat yang sangat jauh. Namun ia bisa melihat emosi yang begitu besar di antara keduanya. Tiba-tiba pria itu mendorong perempuan tersebut. Tubuh perempuan itu terhuyung ke belakang. Lalu, brak, kepalanya menghantam sesuatu yang keras. Perempuan itu jatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi. Semua pemandangan itu langsung menghilang. Gelap. Kosong, sunyi. Ketika Wulandari membuka mata kembali, ia sudah berada di rumah sakit. Namun keadaan dirinya jauh dari normal. Menurut cerita orang-orang yang berada di sana, setelah sadar, ia seperti kehilangan akal sehat. Matanya selalu melihat ke sudut-sudut ruangan. Kadang-kadang ia menjerit tanpa alasan. Kadang-kadang ia menunjuk ke suatu tempat kosong sambil menangis ketakutan. Ia terus berkata bahwa ada seseorang yang berdiri di pojok ruangan memperhatikannya. Dokter berkali-kali harus memberikan obat penenang karena Wulandari tidak bisa dikendalikan. Orang tuanya sangat panik. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Bu Ratna mulai terlihat gelisah. Ia tahu sesuatu, namun ia tampak ragu untuk mengatakannya. Belakangan Wulandari mengetahui apa yang terjadi malam itu. Setelah ia meminta izin ke toilet, Bu Ratna tetap melanjutkan pelajaran. 5 menit berlalu, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Wulandari tidak kembali. Awalnya Bu Ratna mengira muridnya sedang sakit perut. Namun setelah menunggu terlalu lama, ia mulai merasa khawatir. Ia lalu menyuruh salah seorang siswa perempuan untuk pergi mengecek ke toilet siswa. Siswi itu pergi. Namun beberapa menit kemudian ia kembali dengan wajah bingung. Wulandari tidak ada di sana, Bu.
Mendengar itu, Bu Ratna langsung berdiri. Semua murid ikut membantu mencari. Mereka menyisir seluruh area sekolah. Bahkan satpam yang berjaga di gerbang juga ikut mencari. Namun tidak ada yang menemukan Wulandari. Keadaan mulai menjadi panik. Nama Wulandari dipanggil berkali-kali. Mereka mencarinya di setiap kelas, koridor, lapangan, dan taman sekolah. Tetapi tetap tidak ditemukan. Sampai akhirnya Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Coba lihat toilet guru." Semua orang saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka seorang murid akan masuk ke sana. Namun karena sudah kehabisan pilihan, mereka akhirnya memeriksa toilet guru. Dan di sanalah mereka menemukan Wulandari. Tubuhnya tergeletak tepat di dekat pintu masuk toilet. Wajahnya pucat, tidak sadarkan diri. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Salah satu temannya yang mengetahui alamat rumah Wulandari langsung berlari pulang untuk memberitahu keluarganya. Tak lama kemudian kedua orang tuanya datang ke rumah sakit. Saat itu Bu Ratna menjelaskan bahwa Wulandari hanya izin ke toilet dan kemudian tidak pernah kembali. Semua orang mengira ia hanya pingsan karena kelelahan. Mungkin karena kurang makan. Mungkin karena gula darah turun. Mungkin juga karena kelelahan belajar. Pemeriksaan awal dokter tidak menemukan luka apapun di tubuhnya. Karena itu tidak ada yang mengira bahwa penyebab sebenarnya jauh lebih mengerikan. Namun ketika Wulandari sadar, perilakunya sangat tidak normal. Ia terus berteriak. Terus menangis, terus melihat ke tempat-tempat kosong, seolah ada sesuatu yang terus mengikutinya. Hari demi hari berlalu. Kondisinya tidak membaik, ia tidak bisa kembali ke sekolah. Bahkan tidur pun sulit. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat perempuan berlumuran darah itu. Pihak sekolah mulai mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, wakil kepala sekolah, Bu Ratna, dan wali kelas Wulandari datang menjenguk ke rumah. Setelah berbicara cukup lama dengan orang tuanya, mereka akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat ayah dan ibu Wulandari merinding. Mungkin sebaiknya mencari orang pintar. Mendengar itu, kedua orang tuanya terkejut. Mereka tidak mengerti. Mengapa guru dan pihak sekolah sampai menyarankan hal seperti itu? Saat itulah mereka akhirnya menceritakan sebuah rahasia lama yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Sebuah kejadian yang pernah mengguncang sekolah tersebut. Kejadian yang melibatkan dua orang guru. Seorang guru perempuan dan seorang guru laki-laki. Guru perempuan itu bernama Bu Maya, sedangkan guru laki-laki itu bernama Pak Arif. Bertahun-tahun sebelumnya, Pak Arif baru saja dipindahkan ke sekolah tersebut. Ia masih muda, berpenampilan menarik, ramah, dan cepat disukai banyak orang. Karena mengajar mata pelajaran yang sama, ia sering bekerja bersama Bu Maya. Dari hubungan profesional, perlahan hubungan mereka berkembang menjadi hubungan asmara. Bu Maya sangat mencintainya, namun Pak Arif selalu meminta agar hubungan mereka dirahasiakan. Ia beralasan bahwa dirinya masih baru di sekolah dan tidak ingin kehidupan pribadinya mengganggu pekerjaannya. Karena cinta, Bu Maya mempercayainya. Hubungan mereka semakin dekat, semakin serius, sampai akhirnya Bu Maya menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada pria itu. Namun setelah beberapa waktu, sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan terungkap. Pak Arif ternyata sudah memiliki pasangan. Ia memang belum mengadakan pernikahan resmi secara besar-besaran, tetapi keluarganya sudah menganggap hubungan itu sebagai ikatan yang sah. Selama ini ia menyembunyikan fakta tersebut. Ketika mengetahui hal itu, Bu Maya sangat marah. Ia merasa dikhianati, merasa dipermainkan, merasa seluruh hidupnya telah dihancurkan. Namun Pak Arif terus membujuknya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mencintai perempuan tersebut. Bahwa semua itu hanya karena tekanan keluarga. Bahwa satu-satunya perempuan yang dicintainya hanyalah Bu Maya. Dan yang paling penting, ia meminta Bu Maya untuk tetap diam. Menunggu. Bersabar. Menunggu sampai ia memiliki cukup uang untuk menyelesaikan semuanya. Bu Maya mempercayainya sekali lagi. Tanpa sadar, ia sedang berjalan menuju sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya. Beberapa bulan kemudian, Bu Maya mengetahui bahwa dirinya hamil. Dan sejak saat itulah mimpi buruk yang sebenarnya mulai terjadi. Ketika mengetahui dirinya hamil, Bu Maya merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Pada masa itu, status seorang guru sangat dihormati masyarakat. Belum menikah tetapi sudah mengandung adalah aib besar. Terlebih lagi keluarga Bu Maya termasuk keluarga terpandang dan berkecukupan di daerah tersebut. Dengan panik, Bu Maya menemui Pak Arif. Ia menceritakan semuanya. Dengan suara bergetar dan mata yang penuh air mata, ia meminta pria itu segera mengambil keputusan. Temui orang tuamu. Datang ke rumahku. Lamar aku sebelum semuanya terlambat. Namun jawaban yang diberikan Pak Arif jauh dari harapan.
Ia terus menghindar, terus mencari alasan, terus meminta waktu. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Kehamilan Bu Maya semakin besar, sementara tekanan yang dirasakannya semakin berat. Hubungan mereka yang sebelumnya penuh kasih sayang berubah menjadi pertengkaran yang tidak pernah berhenti. Hingga akhirnya tibalah malam yang mengubah segalanya. Malam itu sekolah sudah hampir kosong, jam menunjukkan sekitar pukul 6:30 malam. Bu Maya dan Pak Arif masih berada di sekolah karena harus memeriksa lembar ujian siswa. Hanya ada mereka berdua dan seorang satpam tua yang berjaga di gerbang. Saat itu area sekolah jauh lebih sepi dibanding sekarang. Di sekeliling bangunan hanya ada lahan kosong, semak liar, dan pepohonan yang tumbuh tidak terawat. Menurut cerita yang beredar kemudian, malam itu Bu Maya kembali menuntut kepastian. Ia sudah tidak sanggup menunggu. Perutnya semakin membesar. Cepat atau lambat semua orang akan mengetahui kehamilannya. Mereka akhirnya pergi ke area toilet guru untuk berbicara tanpa diketahui orang lain. Di sanalah pertengkaran besar terjadi. Awalnya hanya adu mulut, kemudian berubah menjadi teriakan. Bu Maya menangis. Pak Arif mulai emosi. Suara mereka menggema di dalam toilet yang sepi. Bu Maya terus mendesak, Pak Arif terus menolak. Sampai akhirnya situasi menjadi tidak terkendali. Dalam kemarahannya, Pak Arif mendorong Bu Maya. Dorongan itu mungkin tidak terlalu kuat. Atau mungkin jauh lebih keras dari yang kemudian ia akui. Tidak ada yang tahu. Yang pasti, tubuh Bu Maya terlempar ke belakang. Kepalanya menghantam sudut anak tangga beton yang berada di dekat toilet. Brak, darah langsung mengalir. Bu Maya jatuh tak bergerak. Pak Arif membeku. Beberapa detik ia hanya berdiri memandangi tubuh perempuan yang selama ini mencintainya. Lalu ia berlari mendekat, tangannya gemetar ketika menyentuh wajah Bu Maya. Ia mencoba membangunkannya. Tidak ada respons. Ia menempel tidak ada napas. Saat itulah kepanikan menguasai dirinya. Tubuhnya gemetar hebat, pikirannya kosong, seorang guru. Membunuh guru lain. Jika semua orang mengetahui hal ini, hidupnya akan berakhir. Kariernya hancur. Keluarganya hancur. Segalanya selesai. Dalam keadaan panik, ia mulai memikirkan cara menyembunyikan kejadian tersebut. Beberapa menit kemudian, sebuah rencana mengerikan muncul di kepalanya. Ia segera menghampiri satpam sekolah yang bernama Pak Hadi. Dengan wajah yang berusaha terlihat normal, ia berkata, Pak, saya titip sepeda sebentar. Tolong belikan saya dan Bu Maya makanannya, kami masih banyak pekerjaan. Pak Hadi sebenarnya enggan, namun karena kasihan melihat kedua guru yang masih bekerja sampai malam, ia akhirnya setuju. Ia mengambil sepeda Pak Arif dan pergi membeli makanan keluar sekolah. Begitu satpam meninggalkan area sekolah, Pak Arif langsung bergerak. Ia mencari sebuah karung besar yang biasa digunakan petugas kebersihan untuk mengumpulkan daun kering dan sampah. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan tubuh Bu Maya ke dalam karung tersebut. Darah masih menetes, membasahi lantai, membasahi kain karung. Namun ketakutan telah membuat nuraninya mati. Ia menyeret karung itu keluar, kemudian mengambil sepeda motor milik Bu Maya. Tubuh perempuan itu dinaikkan ke atas kendaraan, lalu ia membawa semuanya ke area semak belukar yang tidak jauh dari sekolah. Saat itu daerah sekitar sekolah masih sangat sepi. Hampir tidak ada rumah penduduk. Pak Arif membuang tubuh Bu Maya ke dalam semak-semak. Sepeda motor korban juga disembunyikan di tempat yang sama. Setelah itu ia mematahkan beberapa daun pisang dan ranting pohon untuk menutupi lokasi tersebut. Setelah merasa cukup aman, ia kembali ke sekolah. Tak lama kemudian Pak Hadi datang membawa makanan. Karena menggunakan sepeda, tentu perjalanan satpam itu lebih lama. Ketika tiba di sekolah, Pak Hadi tidak melihat sepeda motor Bu Maya. Ia pun bertanya. Pak Arif langsung menjawab dengan tenang. Bu Maya katanya lapar sekali Pak, jadi dia pulang duluan cari makan di rumah. Pak Hadi mempercayainya. Tidak ada alasan untuk curiga. Malam itu Pak Arif berpura-pura melanjutkan pekerjaannya. Sekitar setengah jam kemudian ia kembali keluar, dan berkata bahwa Bu Maya mungkin terlalu lelah dan memutuskan untuk beristirahat di rumah. Setelah itu ia pulang. Namun sebenarnya ia tidak langsung kembali ke tempat kos. Ia mendatangi lokasi tempat tubuh Bu Maya disembunyikan. Kali ini ia memiliki rencana yang lebih matang. Ia ingin membuat semuanya terlihat seperti kecelakaan. Ia mengambil tubuh Bu Maya, mengangkatnya kembali ke atas motor, kemudian menuju sebuah jurang kecil di pinggir jalan yang cukup jauh dari sekolah. Di sanalah ia melemparkan tubuh Bu Maya. Sepeda motor korban juga dibuang ke bawah. Ia mengatur semuanya sedemikian rupa sehingga terlihat seperti kecelakaan tunggal. Seolah-olah Bu Maya kehilangan kendali saat berkendara dan terjatuh ke jurang.
Setelah merasa puas dengan rekayasanya, ia kembali ke kos. Keesokan harinya keluarga Bu Maya mulai panik. Biasanya Bu Maya selalu pulang tepat waktu. Namun malam itu ia tidak kembali. Panggilan telepon tidak dijawab, keberadaannya tidak diketahui. Keluarga segera datang ke sekolah, mereka mencari kemana-mana. Tetangga ikut membantu, warga sekitar ikut membantu, bahkan laporan orang hilang langsung dibuat malam itu juga. Polisi mulai melakukan pencarian. Semua orang yang terakhir bertemu Bu Maya diperiksa. Termasuk Pak Hadi dan Pak Arif, keduanya memberikan cerita yang sama. Bu Maya pulang lebih dulu karena lapar dan kelelahan. Karena kesaksian mereka cocok, tidak ada yang mencurigai apapun. Pencarian berlangsung sepanjang malam. Hingga akhirnya menjelang pagi, tubuh Bu Maya ditemukan di dasar jurang bersama sepeda motornya. Semua orang langsung berasumsi bahwa itu adalah kecelakaan. Kepalanya mengalami luka parah. Tubuhnya penuh memar dan tanah. Bukti-bukti yang ada tampak mendukung dugaan tersebut, ditambah lagi kemampuan forensik saat itu tidak secanggih sekarang. Akhirnya kasus tersebut dinyatakan sebagai kecelakaan tragis. Tidak ada yang menyadari bahwa Bu Maya sebenarnya telah meninggal jauh sebelum tubuhnya dibuang ke sana. Yang lebih menyedihkan lagi, keluarga menolak autopsi. Mereka ingin segera memakamkan putri mereka dengan tenang. Akibatnya, tidak ada yang mengetahui bahwa Bu Maya sedang mengandung. Tidak ada yang mengetahui bahwa ada satu nyawa lagi yang ikut terkubur bersama dirinya. Setidaknya, itulah yang diyakini semua orang pada saat itu. Karena 3 hari setelah pemakaman, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan mulai terjadi. Dan kejadian itulah yang akhirnya membongkar seluruh kebohongan Pak Arif. 3 hari setelah pemakaman Bu Maya, kehidupan Pak Arif berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua telah berakhir. Polisi telah menyimpulkan bahwa Bu Maya meninggal karena kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Tidak ada bukti yang mengarah kepadanya. Tidak ada saksi yang melihat apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Secara hukum, ia aman. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia hindari. Rasa bersalah. Malam pertama setelah pemakaman, Pak Arif berusaha tidur seperti biasa di kamar kosnya. Ia mematikan lampu, menarik selimut hingga ke dada, memaksa dirinya untuk memejamkan mata. Entah sudah berapa lama ia tertidur ketika tiba-tiba ia merasa sesak napas. Sangat sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia berusaha membuka mata. Dan ketika matanya terbuka, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di samping tempat tidurnya berdiri seseorang, Bu Maya. Namun bukan Bu Maya yang selama ini ia kenal. Perempuan itu berdiri dengan kepala berlumuran darah. Kulit wajahnya pucat seperti mayat. Matanya kosong. Hitam pekat, yang paling mengerikan adalah rambutnya. Rambut panjang Bu Maya tampak basah dan kusut, lalu perlahan bergerak sendiri. Untaian demi untaian rambut itu menjulur ke arah Pak Arif. Seperti ular hidup. Dalam hitungan detik rambut tersebut melilit lehernya. Semakin lama semakin kencang. Pak Arif mencoba meronta. Mencoba menarik rambut itu. Namun tidak bisa. Lilitan tersebut semakin kuat. Napasnya terputus-putus. Matanya hampir keluar dari rongganya. Sementara Bu Maya hanya berdiri memandanginya. Darah menetes dari dahinya. Tetes. 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 Pak Arif berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lalu tiba-tiba Bu Maya mendekat. Sangat dekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Pak Arif. Darah dari kepalanya menetes tepat ke wajah pria itu. Pak Arif merasakan cairan hangat mengalir di pipinya. Ia berusaha menjerit, berusaha memohon. Namun tidak mampu. Sampai akhirnya, brek. Ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, dadanya naik turun dengan cepat. Ruangan kosong, tidak ada siapa-siapa, tetapi rasa sakit di lehernya masih ada. Dengan tangan gemetar ia berlari menuju cermin. Dan saat melihat pantulan dirinya, darahnya seolah membeku. Di lehernya terdapat bekas lilitan yang jelas. Merah keunguan, persis seperti bekas dicekik. Malam itu ia tidak tidur lagi. Ia duduk sampai pagi sambil meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun teror sesungguhnya baru saja dimulai. Malam kedua, Pak Arif mencoba menginap di rumah seorang temannya. Ia tidak ingin sendirian, namun rasa takut tetap menghantuinya. Menjelang tengah malam ia akhirnya tertidur karena kelelahan. Beberapa jam kemudian, ia mendengar suara aneh. Plok, 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 seperti suara seseorang berjalan di atas genangan air. Perlahan suara itu mendekat. Plok, 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 plok. Pak Arif membuka mata. Dan tubuhnya langsung kaku. Bu Maya berdiri di samping ranjang.
Kali ini penampilannya jauh lebih mengerikan. Gaun kebayanya berlumuran darah. Darah mengalir dari bagian bawah tubuhnya, menetes ke lantai, membentuk genangan merah gelap. Namun yang membuat Pak Arif hampir kehilangan akal adalah apa yang dilihatnya berikutnya. Dari bawah tubuh Bu Maya, sesuatu perlahan keluar, sosok kecil, merah, bersimbah darah, masih terhubung dengan tali pusar yang menjuntai dari perut Bu Maya. Makhluk kecil itu bergerak perlahan di lantai. Tubuhnya tidak lebih besar dari bayi yang belum lahir. Pak Arif ingin berteriak, namun tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya mampu mengeluarkan erangan lemah. Bu Maya menunduk, mengangkat sosok kecil itu ke dalam pelukannya. Kemudian berjalan mendekati ranjang. Semakin dekat, sampai wajahnya tepat berada di atas wajah Pak Arif. Mulutnya terbuka, darah hitam mengalir keluar. Lalu terdengar suara yang membuat darah Pak Arif membeku. "Mengapa kau membunuhku?" Suara itu berubah. "Mengapa kau membunuh anakku?" Lalu semakin keras. "Mengapa kau membunuhku? Mengapa engkau membunuh anakku?" Tali pusar yang masih terhubung dengan sosok kecil itu tiba-tiba melesat. Melilit leher Pak Arif. Menariknya, mencekiknya. Semakin kencang. Semakin kuat, Pak Arif merasa paru-parunya akan meledak. Sampai akhirnya ia terbangun sambil menjerit. Temannya yang tidur di ruangan lain berlari masuk. Namun yang mereka temukan hanyalah Pak Arif yang duduk di lantai sambil menangis histeris. Sejak malam itu kesehatannya mulai memburuk. Ia demam, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, wajahnya semakin pucat setiap hari. Namun teror terbesar datang pada malam ketiga. Malam yang menghancurkan seluruh sisa kewarasannya. Karena cuaca sangat panas, malam itu Pak Arif hanya mengenakan celana pendek saat berbaring di tempat tidur. Ia sama sekali tidak berani tidur. Ia terus terjaga, memperhatikan setiap sudut ruangan. Setiap suara kecil membuatnya ketakutan. Jam terus berjalan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak terjadi apa-apa. Sedikit demi sedikit rasa kantuk mulai datang. Namun tepat saat itu, ia merasakan sesuatu. Udara dingin, sangat dingin. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Lalu, sebuah tangan menyentuh punggungnya, pelan, sangat pelan. Pak Arif membeku, tubuhnya tidak berani bergerak. Namun rasa penasaran dan ketakutan akhirnya memaksanya menoleh. Dan apa yang dilihatnya membuat jiwanya hampir lepas dari raga. Bu Maya sedang berbaring di sampingnya, tepat di atas tempat tidur yang sama. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Pak Arif. Rambutnya basah oleh darah. Sebagian kulit kepalanya robek. Darah kering menempel di wajahnya. Matanya menatap tanpa berkedip, senyum tipis muncul di bibirnya. Pak Arif ingin melompat dari tempat tidur, tetapi sebelum sempat bergerak, Bu Maya langsung mencengkeram kepalanya. Lalu membenturkannya ke arah wajahnya sendiri. "Kenapa engkau membunuhku, Brak? Kenapa engkau membunuhku, Brak? Kenapa engkau membunuhku?" Brak, 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 berulang kali. Kepala Pak Arif dihantamkan. Tempat tidur bergetar hebat. Ia menangis, memohon, menjerit. Tetapi tidak ada yang berhenti, kemudian Bu Maya menendangnya hingga terjatuh dari tempat tidur. Saat itulah Pak Arif akhirnya kehilangan seluruh keberaniannya. Ia bangkit, membuka pintu kamar, dan berlari keluar tanpa mengenakan baju. Tanpa memakai sandal, tanpa mempedulikan siapapun. Ia berlari di tengah malam, melewati jalan-jalan gelap, menuju rumah keluarga Bu Maya. Sesampainya di sana, ia langsung berlutut di depan rumah. Kepalanya menghantam tanah berkali-kali. "Aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf." Keluarga Bu Maya yang mendengar keributan segera keluar. Mereka terkejut melihat Pak Arif hanya mengenakan celana pendek sambil menangis histeris. Namun kejadian yang lebih aneh terjadi sesaat kemudian. Dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Semua orang menoleh ke arah ruang tempat foto memorial Bu Maya diletakkan. Meja altar bergetar, tempat dupa terbalik. Bingkai foto Bu Maya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama Pak Arif menjerit lalu pingsan. Ketika akhirnya sadar beberapa waktu kemudian, ia tidak sanggup menahan semuanya lagi. Di hadapan keluarga Bu Maya, ia mengakui seluruh kejahatannya. Tentang hubungan rahasia mereka. Tentang kehamilan Bu Maya. Tentang pertengkaran malam itu. Tentang dorongan yang menyebabkan kematian, tentang jasad yang disembunyikan, tentang kecelakaan palsu yang ia rekayasa. Semua diakuinya. Tanpa ada yang disembunyikan sedikit pun. Tangisan keluarga Bu Maya pecah malam itu.
Kemarahan mereka tidak bisa dibendung, dan tak lama kemudian polisi dipanggil. Namun meskipun kebenaran akhirnya terungkap, teror Bu Maya ternyata belum berakhir. Karena setelah Pak Arif ditangkap, penampakan perempuan berlumuran darah itu justru mulai sering terlihat di toilet guru sekolah, tempat di mana ia mengembuskan napas terakhirnya. Dan selama bertahun-tahun berikutnya, banyak orang mengaku melihat sosoknya masih berkeliaran di sana. Setelah pengakuan Pak Arif, seluruh daerah sekitar sekolah itu gempar. Pada masa tersebut belum ada media sosial seperti sekarang. Berita tidak menyebar secepat saat ini. Namun dari mulut ke mulut, kisah tentang guru yang menyebabkan kematian rekan kerjanya sendiri segera menjadi pembicaraan di mana-mana. Pihak sekolah berusaha keras menutupi kasus tersebut. Bukan karena ingin membela pelaku, melainkan karena mereka khawatir nama baik sekolah akan hancur. Bagaimanapun juga, sekolah adalah tempat belajar. Tempat para orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu. Jika masyarakat mengetahui bahwa pernah terjadi pembunuhan yang melibatkan 2 guru di lingkungan sekolah, kepercayaan publik bisa runtuh. Karena itulah kejadian tersebut perlahan-lahan dikubur dalam diam. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu. Pak Arif menerima hukuman atas perbuatannya. Banyak guru lama pensiun. Kepala sekolah berganti. Angkatan siswa datang dan pergi. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Cerita tentang Bu Maya. Terutama cerita tentang toilet guru. Sejak kematiannya, berbagai kejadian aneh mulai dilaporkan. Awalnya hanya bisik-bisik. Ada guru yang mengaku melihat sosok perempuan berkebaya berjalan di koridor saat malam. Ada petugas kebersihan yang mendengar suara tangisan dari toilet padahal tidak ada siapapun di dalam. Ada pula satpam yang melihat bayangan perempuan berdiri diam di depan pintu toilet lalu menghilang ketika didekati. Kebanyakan kejadian itu terjadi setelah matahari terbenam. Terutama saat sekolah sudah sepi, mereka yang mengaku melihatnya selalu memberikan deskripsi yang hampir sama. Perempuan berkebaya, rambut panjang, wajah pucat, kepala berdarah. Namun anehnya, tidak semua orang bisa melihat sosok tersebut. Banyak yang keluar masuk toilet guru tanpa mengalami apapun. Karena itulah sebagian orang menganggap cerita itu hanya rumor. Hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Tetapi mereka yang pernah melihat sendiri tidak pernah meragukan keberadaannya. Pihak sekolah sebenarnya sudah beberapa kali mencoba melakukan berbagai cara. Mereka diam-diam mengundang ustaz, mengadakan doa bersama, meminta bantuan tokoh agama setempat. Namun penampakan itu tetap sesekali muncul. Seolah ada sesuatu yang masih tertinggal di tempat tersebut. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian, Wulandari datang ke sekolah itu. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis tersebut akan menjadi korban berikutnya. Menurut orang-orang yang memahami hal-hal gaib, ada orang yang memiliki kepekaan lebih tinggi dibanding orang lain. Dalam budaya Jawa sering disebut memiliki indera keenam atau mata batin yang tipis. Orang seperti itu lebih mudah melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat kebanyakan orang. Wulandari termasuk salah satunya. Selama ini ia tidak pernah menyadarinya. Karena sepanjang hidupnya ia hampir tidak pernah mengalami kejadian supranatural yang besar. Namun malam itu, ketika ia memasuki toilet guru seorang diri, dalam keadaan sekolah yang sepi, pada jam yang dianggap rawan oleh masyarakat setempat, ia tanpa sengaja melihat sesuatu yang selama bertahun-tahun tersembunyi dari kebanyakan orang. Sosok Bu Maya. Bukan hanya melihat, tetapi juga menyaksikan potongan peristiwa kematiannya. Karena itulah setelah pingsan, kondisi jiwanya terguncang sangat hebat. Menurut cerita yang disampaikan kepada keluarga Wulandari, saat seseorang melihat penampakan yang sangat kuat, terkadang ketakutan ekstrem dapat membuat kondisi spiritualnya menjadi tidak stabil. Tubuhnya sadar, namun sebagian kesadarannya seperti tersesat. Itulah sebabnya Wulandari terus berteriak, menangis, dan melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ketika pihak sekolah menjelaskan semua itu kepada orang tuanya, wajah ayah dan ibunya langsung pucat. Mereka baru kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Mereka sama sekali tidak mengetahui sejarah kelam sekolah tersebut. Akhirnya, atas saran beberapa orang, keluarga Wulandari memutuskan mencari seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan menangani gangguan semacam itu. Beberapa hari kemudian, ustaz tersebut datang ke rumah. Setelah melihat kondisi Wulandari, ia hanya mengangguk pelan. Kemudian berkata, anak ini tidak diganggu untuk disakiti. Dia hanya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Ayah Wulandari langsung bertanya apakah putrinya bisa disembuhkan. Sang ustaz menjawab bahwa hal itu bisa diatasi, namun harus dilakukan di tempat kejadian. Malam berikutnya mereka pergi ke sekolah. Pihak sekolah diam-diam memberikan izin.
Tidak banyak orang yang hadir. Hanya keluarga Wulandari, beberapa guru, kepala sekolah, dan sang ustaz. Mereka datang setelah hari benar-benar gelap. Suasana sekolah terasa sangat sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari semak-semak di sekitar bangunan. Ketika mereka mendekati toilet guru, Wulandari yang sejak tadi diam mendadak gemetar. Wajahnya pucat, matanya menatap ke arah pintu toilet, seolah melihat seseorang berdiri di sana. Namun tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Sang ustaz kemudian mulai membacakan doa-doa. Ayat-ayat suci menggema di koridor yang sunyi. Prosesi itu berlangsung cukup lama. Udara malam terasa semakin dingin. Beberapa orang bahkan mengaku merasakan bulu kuduk mereka berdiri, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Setelah selesai membaca doa, ustaz itu mengeluarkan sebuah benda yang telah dipersiapkannya. Bukan untuk menyakiti siapapun, melainkan sebagai simbol perlindungan. Ia kemudian meminta izin kepada pihak sekolah untuk memasangnya di area langit-langit toilet. Dengan menggunakan tangga, benda tersebut dipasang tepat di atas lokasi yang diyakini menjadi pusat gangguan selama bertahun-tahun. Setelah semuanya selesai, sang ustaz turun lalu berkata, "Insya Allah, setelah malam ini tidak akan ada lagi yang melihatnya." Malam itu mereka semua pulang. Wulandari dibawa kembali ke rumah. Dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Keesokan harinya kondisi Wulandari membaik. Ia tidak lagi berteriak. Tidak lagi melihat sosok perempuan di sudut ruangan. Tidak lagi mengalami ketakutan yang berlebihan. Sedikit demi sedikit ia kembali seperti semula. Beberapa minggu kemudian ia sudah bisa kembali bersekolah. Nilainya kembali bagus. Kesehatannya pulih. Seolah kejadian mengerikan itu tidak pernah terjadi. Yang lebih aneh lagi, setelah ritual tersebut dilakukan, laporan penampakan Bu Maya juga berhenti. Tidak ada lagi guru yang melihat perempuan berkebaya di koridor. Tidak ada lagi suara tangisan misterius dari toilet. Tidak ada lagi bayangan yang muncul saat malam. Setidaknya begitulah yang diketahui banyak orang. Namun hingga hari ini, Wulandari sendiri tidak pernah benar-benar yakin apakah arwah Bu Maya sudah pergi atau hanya memilih untuk tidak menampakkan diri lagi. Karena menurutnya, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali ia mengingat malam itu. Setiap kali ia mengingat wajah perempuan berlumuran darah yang berdiri di depan toilet, perasaan dingin yang sama masih muncul di seluruh tubuhnya. Dan sampai sekarang, meskipun sekolah itu masih beroperasi seperti biasa, meskipun ratusan siswa keluar masuk setiap hari, meskipun bangunannya sudah banyak direnovasi, Wulandari tetap memiliki satu aturan yang tidak pernah ia langgar. Ia tidak akan pernah masuk ke toilet sekolah ketika malam hari. Apapun alasannya. Karena ada beberapa pengalaman yang cukup terjadi sekali seumur hidup. Dan bagi Wulandari, malam ketika ia bertemu Bu Maya adalah salah satunya. Demikianlah kisah yang ingin kami bagikan malam ini di channel Kutukan Nusantara. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat tentang kisah ini, silakan tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi pada cerita berikutnya. Selamat malam. Dan semoga kalian tidak pernah mengalami apa yang dialami Wulandari.